Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Leliana Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Teknologi, Informasi dan Komunikasi, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelancaran, serta hati yang gembira. Perkenalkan, nama saya Riani Kurniadewi. Saat ini saya bertindak sebagai moderator untuk presentasi Project UAS kelompok 5 yang berjudul Illegal Content. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada Abel Davis, ada Sadewo Wicaksono, saya Riani Kurniadewi, Suswandi, dan Romuald Tua Sitanggang. Pada presentasi kali ini ada 7 pembahasan atau ada 7 slide yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada definisi illegal content, yang kedua ada motif illegal content, yang ketiga ada faktor-faktor illegal content, yang keempat ada contoh kasus, yang kelima ada pencegahan, yang keenam ada kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran serta penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi illegal content, yang akan dibahas oleh teman saya. Illegal content. Illegal content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan dunia teknologi informasi. Illegal content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke dalam internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum yang sangat berdampak dan merugikan. Yang dimaksud dalam illegal content menurut undang-undang adalah informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman sebagaimana termuat dalam pasal 27 Undang-Undang ITE. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik salah satunya ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Oke, selanjutnya adalah motif illegal content. Motif illegal content bisa bermacam-macam, bergantung pada tujuan dan kepentingan pelaku. Berikut ini adalah beberapa motif yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan illegal content. Yaitu yang pertama, mencari keuntungan materi dan non-materi. Pelaku bisa memanfaatkan illegal content untuk mendapatkan uang, popularitas, pengaruh, atau kepuasan pribadi. Misalnya, pelaku bisa menyebarkan berita bohong atau fitnah untuk merusak reputasi pesaing, menguntungkan diri sendiri, atau mempengaruhi opini publik. Pelaku juga bisa memasukkan konten pornografi untuk mendapatkan keuntungan dari iklan, langganan, atau permintaan khusus. Lalu yang kedua adalah menyampaikan ideologi, pandangan, atau kepercayaan. Pelaku bisa memanfaatkan illegal content untuk menyebarkan ajaran, doktrin, atau propaganda yang bertentangan dengan hukum, norma, atau nilai yang berlaku. Misalnya, pelaku bisa memasukkan konten yang mengandung rahasia negara, agitasi, atau provokasi untuk melawan pemerintah, menghasut masyarakat, atau mengancam keamanan nasional. Pelaku juga bisa memasukkan konten yang mengandung kebencian, diskriminasi, atau radikalisme terhadap kelompok tertentu. Lalu yang ketiga adalah melakukan eksperimen, tantangan, atau hobi dalam bidang teknologi. Pelaku bisa memanfaatkan illegal content untuk menunjukkan kemampuan, keterampilan, atau minatnya dalam di bidang teknologi informasi. Misalnya, pelaku bisa memasukkan konten yang mengandung virus, malware, atau ransomware untuk merusak atau mengambil alih atau memeras
sistem komputer atau jaringan. Pelaku juga bisa memasukkan konten yang mengandung humor, parodi, atau satir untuk menghibur, mengejek, atau mengkritik sesuatu. Next. Selanjutnya adalah faktor illegal content. Penyebab terjadinya illegal content dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu adalah faktor internal dan eksternal. Oke, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri pelaku illegal content itu sendiri. Faktor ini dapat berupa, yaitu pertama, ketidaktahuan hukum, kedua, keinginan untuk mendapatkan keuntungan, ketiga, keinginan untuk memuaskan hasrat. Lalu selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku illegal content. Faktor ini dapat berupa, yaitu yang pertama adalah kesenjangan sosial, lalu kedua adalah kelemahan penegakan hukum, dan yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide keempat, yaitu pembahasan tentang contoh-contoh kasus di Indonesia. Ini adalah beberapa ya, hanya beberapa contoh kasus yang terjadi dari 2021 sampai 2023. Kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu ada kasusnya Dr. Richard Lee. Pada tahun 2021, ada masalah tentang pencemaran nama baik, tetapi dia melakukan kasus illegal content, yaitu dengan mengakses medsos ilegal dan menghilangkan alat bukti. Akhirnya penyidik melakukan penyidikan hingga Richard Lee ini dijerat pasal 231 KUHP atau pasal 221 KUHP dalam Undang-Undang ITE ancaman maksimal 8 tahun penjara. Tapi pada saat ini akhirnya Dr. Richard Lee memenangkan kasusnya sehingga tidak dipidana. Selanjutnya yaitu ada tahun 2023 dilansir dari beberapa situs, yaitu YouTuber DPR diretas adanya judi online. Ini juga salah satu kasus illegal content. Kita masuk ke kasus yang selanjutnya, yaitu ada kasusnya Rebecca Klopper. Ini adalah artis sinetron, yaitu pada tanggal 22 Mei tahun 2023 silam, dilansir dari Insert Live, ada video syur atau kasus pornografi mirip dirinya. Nah, dan pelaku ini sudah tertangkap hingga sekarang. Dan diancam pidana dalam pasal 29 URI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Selain itu juga diancam pidana yaitu pasal 27 ayat 1 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi sosok pelakunya penyebaran video syur ini dia memanfaatkan, mungkin ada dendam pribadi, sehingga dia memanfaatkan kesempatan yang bisa merugikan si korban. Kasus yang terakhir yaitu ada kasus pencemaran nama baik Luhut, yaitu dituntut hukuman penjara. Ada Haris dan Safa didakwa polisi pada tanggal 17 Maret 2020 tahun lalu dengan pasal 310 KUHP dan didakwa dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tuduhan pencemaran nama baik karena tidak jerak atau tidak mengakui perbuatan dan kesalahannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ada pencegahan illegal content. Pencegahan illegal content adalah upaya untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan konten yang berpotensi merugikan diri sendiri, orang lain, atau negara. Lalu di bawah ini ada beberapa upaya untuk pencegahan illegal content. Yang pertama adalah menggunakan software resmi atau open source. Lalu yang kedua adalah melindungi data atau informasi pribadi. Yang ketiga, memilih sumber informasi yang kredibel dan terpercaya.
Yang keempat, menghormati hak cipta dan privasi orang lain. Yang kelima, menjaga etika dan sopan santun dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah melaporkan illegal konten yang ditemukan atau dialami. Dari makalah yang kami buat, kami menyimpulkan bahwa illegal content merupakan masalah yang serius yang perlu ditangani secara serius. Konten ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya illegal content. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi hukum dan literasi digital kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya illegal content. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap illegal content. Masyarakat perlu menyaring konten yang mereka terima sebelum membagikannya. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan penyebaran illegal content dapat ditekan dan masyarakat dapat terlindungi dari dampak negatifnya. Saran dari kami untuk para pembaca yaitu selain upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk mencegah terjadinya illegal content. Yang pertama adalah perlu adanya regulasi yang tegas untuk menangani illegal content. Regulasi ini perlu mengatur tentang jenis-jenis konten yang dilarang, sanksi bagi pelaku illegal content, dan mekanisme pelaporan dan penanganan illegal content. Yang kedua, perlu adanya kerjasama internasional untuk menangani illegal content. Penyebaran illegal content tidak hanya terjadi di suatu negara, melainkan di berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional untuk menangani masalah ini. Dengan adanya upaya-upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, diharapkan penyebaran illegal content dapat ditekan dan masyarakat dapat terlindungi dari dampak negatifnya. Baiklah, kita sudah berada di penghujung presentasi. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa illegal content adalah tindakan yang tidak etis, yaitu pencemaran nama baik, pornografi, dan lain sebagainya yang dapat merugikan beberapa pihak atau pribadi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.